Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang bagian dari pembelajaran ilmu negara, yaitu kaitannya dengan wilayah, ya. Kaitannya dengan wilayah negara, baik itu wilayah laut maupun nanti wilayah udara. Ya, dua hal ini sangat penting. Tentunya tidak terlepas juga dengan wilayah darat, ya. Mengapa wilayah laut dan wilayah udara? Karena memiliki kerumitan tersendiri dalam hal pengaturan dibandingkan dengan wilayah darat. Kalau di wilayah darat itu jelas batas-batasnya, yaitu dengan batas darat, ya, baik yang bersumber dari perjanjian, ya, bilateral maupun dari perjanjian-perjanjian lain dengan negara, ya, dengan sesama negara atau perjanjian internasional. Untuk wilayah laut, saya ingin share materinya. Ini ya. Nah, harus kita pahami bahwa wilayah laut di dalam bahasan ilmu negara, ya, atau di dalam bahasan hukum, terutama hukum publik, ya, hukum publik internasional, itu adalah laut juga beserta tanah di dalamnya, ya, karena nanti kaitannya dengan kewenangan negara tidak hanya terhadap penegakan hukum yang ada di laut, ya, tetapi juga terkait dengan pemanfaatan, ya, laut dan tanah di bawah laut. Jadi wilayah laut itu terbagi atas wilayah yang dikuasai oleh suatu negara dan laut yang tidak dikuasai oleh negara. Nah, disinilah pentingnya kita harus memahami, ya, batas-batas, kemudian zona-zona, lapisan-lapisan laut yang itu mengandung konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Secara garis besar, ya, di dalam United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982, kita mengenal adanya 8 zona laut, ya, yaitu internal water, kemudian archipelagic water, territorial water, dan contiguous water, ya, zona ekonomi eksklusif, kemudian continental shelf, high sea, dan laut dasar, kawasan dasar laut internasional. Berikutnya tentang perairan pedalaman, ya. Jadi ini merupakan wilayah yang ada di dalam garis pangkal. Kalau kita bandingkan, ya, dengan kedaulatan di daratan, maka wilayah di dalam perairan pedalaman yang ada di dalam garis pantai ini memiliki kedaulatan penuh, sama seperti halnya kedaulatan penuh negara di daratan. Artinya berlaku hukum publik, ya, seperti hukum pidana, ya, dan juga hukum-hukum publik lainnya di dalam wilayah perairan pedalaman ini. Ya. Berikutnya, laut teritorial. Nah, selain laut pedalaman, ya, negara pantai mendapatkan yang namanya laut teritorial, tambahan wilayah di luar garis pangkal, ya, dengan jarak maksimal, ya, tidak boleh melebihi 12 mil laut. Di mana di dalam wilayah 12 mil laut ini, ya, negara harus menjamin hak lintas damai, ya, namun kedaulatannya juga penuh, ya, kedaulatannya penuh, termasuk juga kedaulatan di atas ruang udaranya. Jadi hak lintas damai ini diakui di dalam UNCLOS, namun dapat kami sampaikan, ya, untuk hak lintas damai terhadap
ruang udara tidak berlaku ya, karena untuk ruang udara ya, hak lintas damai ini memerlukan tidak berlaku secara otomatis ya, tapi harus memerlukan sejumlah prosedur yang nanti kita akan bahas di bahasan tentang ruang udara ya. Kita akan bahas tentang ruang udara. Jadi untuk laut teritorial ini merupakan laut yang yang penuh ya, yang berdaulat penuh ya, sejumlah 12 mil laut. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh kapal-kapal yang melintas secara damai? Di sini ada 11 hal ya yang harus dipatuhi. Yang pertama, tidak boleh mengancam ya, tidak boleh ada ancaman di dalam melakukan innocent passage atau hak lintas damai, tidak boleh melakukan kekerasan ya, tidak boleh melakukan latihan militer, tidak boleh melakukan kegiatan pengumpulan informasi ya, research yang melanggar keamanan ya, propaganda, peluncuran pendaratan dari atas kapal, tidak boleh juga melakukan bongkar muat. Nah, ini yang mungkin sangat berhubungan ya dengan kepabeanan, imigrasi ya, ataupun juga nanti kaitannya dengan karantina ya, sanitary law. Ya. Tidak boleh melakukan bongkar muat komoditas penumpang mata uang yang melanggar ya. Jadi boleh dilakukan bongkar muat hanya apabila atas izin, tentunya izin dari instansi yang berwenang seperti kepabeanan ya, ataupun karantina ya, ataupun imigrasi terkait dengan bidang wilayah objek pengawasannya masing-masing. Kemudian tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan pencemaran, tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan ya, selama melakukan innocent passage tadi kegiatan penelitian, dan juga tidak boleh mengganggu sistem komunikasi di negara pantai, dan juga untuk kapal-kapal selam harus menampakkan diri di permukaan. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang 43 ya tentang wilayah negara tahun 2008, di sini ada pengaturan khusus ya, yaitu pemerintah berwenang untuk memberikan izin lintas damai. Ini memang sedikit bertentangan ya dengan UNCLOS, tapi kembali tentunya berdasarkan kepada kepentingan negara ya, karena memang bagaimanapun yurisdiksi ya, kewenangan tetap berada di masing-masing negara. Tentunya di sini memang ada dapat kami katakan pertentangan ya dengan UNCLOS, karena di sini kalau diperhatikan UNCLOS memang tidak memberikan hak kepada negara pantai untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin terhadap lintas damai ya. Namun demikian di Undang-Undang 43 tahun 2008 ya, pemerintah berwenang memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan yang jalurnya telah ditentukan ya. Tentunya ini kembali ya berdasarkan kepada asas kedaulatan ya, juga berdasarkan kepada kepentingan nasional ya. Kemudian zona tambahan ini berada di 24 mil. Jadi zona tambahan ini bukan laut teritorial, tapi di sini terdapat kewenangan khusus yang diberikan oleh hukum internasional yaitu UNCLOS kepada jenis-jenis penegakan hukum di bidang tertentu ya, yaitu di bidang kepabeanan ya, fiskal ini termasuk juga kepabeanan juga ya, fiskal ini masuk juga cukai ya, kemudian pemungutan hak-hak negara ya, pajak dalam rangka impor misalnya, atau juga pungutan terhadap barang-barang ekspor ya, termasuk juga pengawasan tadi bea cukai ya terkait dengan aturan larangan dan pembatasan, kemudian di bidang imigrasi dan juga di bidang perikanan ya. Nah, zona yang keempat yaitu tentang zona landas kontinen. Ini zona yang sudah berada di luar dari zona wilayah
teritorial ya maupun zona tambahan tadi, karena luasnya sampai dengan 200 mil ya. Untuk landas kontinen ini ya teman-teman, ini sampai bahkan ya sampai dengan 350 mil laut ya, nautical mile ya. Diukur dari garis pangkal tentunya ya. Berikutnya zona ekonomi eksklusif. Kira-kira nanti teman-teman lihat ya. Dan terakhir adalah laut lepas. Mana laut lepas ini tidak berada di wilayah kedaulatan manapun dari suatu negara ya. Namun demikian di sini berlaku prinsip kebebasan dalam hukum internasional seperti kebebasan berlayar, penerbangan, memasang kabel, pembuatan pulau, dan kebebasan menangkap ikan ya. Juga kebebasan melakukan penelitian ilmiah, begitu juga di dasar laut samudra. Namun demikian di sini walaupun tidak terdapat jurisdiksi negara manapun ya untuk menjaga ya common heritage of mankind, warisan bersama umat manusia, maka dibentuk Badan Otorita Hukum Laut Internasional, di mana di sini freedom exploitation-nya dibatasi tentunya dengan adanya kewajiban memberikan kontribusi pada masyarakat internasional berupa memberikan kontribusi ya 1% sampai dengan 7% dari eksploitasi kawasan tersebut kepada masyarakat internasional melalui Otorita Badan Laut Internasional. Saya kira itu. Kemudian untuk aur laut kepulauan, teman-teman nanti bisa lihat di materi yang saya berikan. Ada beberapa jalur laut ya. Ini dia jalurnya ALK, aur laut kepulauan, ALK 1 antara Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan ya, sampai dengan masuk ke Selat Sunda, aur laut ALK 2, ALK 3 ya. Diatur di PP Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002. Silakan dibaca. Kemudian ini perjanjian dasar hukum batas-batas wilayah laut Indonesia. Saya kira terus berkembang ya. Kemudian permasalahan yang terjadi dengan negara tetangga, misalnya bagaimana perselisihan sengketa antara Indonesia dengan Malaysia di tahun 2005 tentang Blok Ambalat. Ya, ini dia Blok Ambalat yang berada di Kalimantan ya, di Kalimantan. Kaitannya nanti dengan Sipadan dan Ligitan ya. Jadi Malaysia merasa berhak atas wilayah itu pasca kemenangannya atas kasus Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 di Mahkamah Internasional. Namun tentu saja tidak dapat diklaim begitu saja karena ini dua hal yang berbeda. Ya. Saya kira itu teman-teman. Nanti silakan kita bahas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan ya.